jadi ini adalah pembuatan Serintil. Apa namanya? untuk fermentasi ya. Namanya pupuk. Ya. Fermentasi serintil untuk membuat pupuk fermentasi pakai EM4 kuning. EM4. Seperti ini. Pakai berapa tutup itu, Pak? 5. Ukurannya? Loh, 6. Sana aja, Bro. 8 cukup lah. 8 ya, 8 tutupnya 8 tutup. aja. Jadi kira-kira aja, tidak mesti ini. Ini tutup. Nanti bisa bagi-bagi. Kemudian ini kita masukkan tetes tebu. Ini tetes tebu ini makanan buat ininya. Makanan untuk ini bakterinya. Ini juga cukup. Diaduk. Kira-kira 15 menit kita biarin. Jadi supaya bakterinya ini, dia bakterinya itu setengah berapa itu Pak? Enggak nyampe setengah. Apa? Enggak nyampe paling berapa lah itu tadi? Paling 1/5 lah. Tadi udah. Terus kita biarin aja, Pak. Biarin, nanti kemudian nanti kita tinggal masukkan di sini. Lalu di ini aja nanti. Biar aja dulu 15 menit. Jadi Pak, ini serintil ini Pak, dia masih mengandung amoniak. Amoniak itu bukan, itu amoniak itu kayak semacam zat gas itu loh. Ini panas. Makanya ini Panas. kalau dimasukkan di reaktor ini bisa jadi bahan bakar. Itu amoniak. Makanya kan kira septic tank itu kan ada ininya. Ada lubangnya. Itu kalau enggak dia bisa meledak itu. Dia bisa meledak. Amoniaknya tuh. Nah, jadi ini proses ini fermentasi membuang amoniak karena dia bisa membakar tanaman. Satu. Kemudian yang kedua, dia masih mengandung bakteri patogen. Bakteri yang jahat lah gitu. Nah, dia membunuh bakterinya, Pak. Jadi nanti biasanya Pak nanti bisa lihat itu besok. Ya, itu selama 2-3 hari itu dia panas, Pak. Ini seperti ada radiasi, makanya sebetulnya ya ini nggak apa-apa lah, boleh ditutupkan nggak ini. Jadi dia apa namanya? Itu dia panas, jadi dia buang amoniak, dia bunuh bakterinya. Setelah itu, setelah kira-kira 2 minggu, dia nanti jadi seperti tanah, warnanya hitam. Warna seperti tanah hitam, tidak berbau, lebih ringan. Nah, itu yang dipakai buat pupuk, Pak. Jadi berarti jadi ringan ya Pak? Dia ya dibilang ringan-ringan, kayaknya masih sama juga. Ini malah mungkin lebih ringan ini kali ya, karena ini sudah habis airnya ini ya. Ya, itu. Sampai lembab ini. Ya, jadi Pak nanti kalau Pak pakai ini, itu tanah itu jadi hitam Pak, nggak begini. Ini Pak saya lihat itu tanahnya masih, itu kemarin minggu lalu saya perhatikan masih pecah-pecah itu. Nah, dia jadi hitam. Kami sewa lahan di Gunung Krambil. Itu kalau musim hujan kayak tanah liat. Jadi pas musim hujan kan kami tanam pakcok. Waduh, itu jalannya susah banget Pak. Lengket gini. Kemudian kalau musim kemarau dia pecah-pecah. Dia keras kayak batu. Kira-kira setelah setahun Pak kami fermentasi Pak, itu Pak kesana tanahnya hitam. Kita jalan mau musim hujan kita lancar aja. Bahkan itu ada cacing. Nah, itu tandanya tanahnya sehat, ada cacing. Kemudian kalau kita lihat ada kayak makhluk hidup yang kecil-kecil gitu ya, semut, dia ada di situ. Jadi dia subur Pak. Lalu kemudian pakcong itu Pak pakai fermentasi ini Pak, 1 bulan itu 2 meter. 2 meter. Ya. Itu kan ada videonya Pak, bisa lihat di kandang nori. Itu ada video. Saya bikin eksperimen waktu itu. Jadi yang pertama itu ditanam sama Pak Tarjo, yang di lahannya Pak Tarjo. Pakai pupuk kimia, rata-rata orang kan pakai pupuk kimia. Betul. Memang cepat, gede, tapi tanahnya rusak Pak. Karena NPK, Ponska, TS
urea. Itu bahan pembuatnya adalah minyak bumi dan gas alam. Jadi ketika itu diberikan itu ke tanah, mikroorganisme dalam tanah itu dalam tempo sekejap dia dapat makanan sangat banyak. Betul. Sehingga dia bisa cepat sekali kan dia ini kan. Nah, karena misalnya NPK itu kan nitrogen, kalium dan fosfat itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ini tanaman. Itu dia cepat. Cuma tanah itu dia tidak hanya butuh itu, dia butuh mikroorganisme. Nah, yang itu tidak bisa didapat kecuali ini dari sini. Nah, jadi misalnya kayak NPK itu nitrogennya, kalium fosfornya lebih tinggi daripada ini. Itu dia cepat. Cuman ya itu tadi Pak. Jadi mikroorganisme itu dia dapat makan banyak, kemudian itu tumbuhnya cepat. Tapi begitu unsur itu habis, dia seperti itu orang nggak dapat makanan. Lalu matilah mikroorganisme itu. Itulah yang membuat tanah itu menjadi gersang. Nah, kalau misalnya di sini yang pelihara sapi siapa? Saya Pak. Itu Justru saya tadinya mau nanya. Iya. Saya kan letong masih banyak Pak. Nah itu kan ada letong juga itu saya campur sama letongnya udah mau. Boleh. Ya, maksudnya sampai dicampur nanti dibuat begini kan ya bagus juga Pak. Iya bagus. Justru sapi juga harus. Itu kenapa? Karena kotoran sapi Pak, dia masih mengandung gulma. Jadi kayak rumput-rumput liar begitu. Jadi kalau sudah diinikan, difermentasi, itu gulmanya akan mati. Ini ukurannya berapa yang itu kira-kira aja Pak. Itu kira-kira aja. Kira-kira 8-10 cukup. Kalau jumlah segini sebetulnya 8 agak banyak ya. Tapi cukup lah itu segitu. Jadi nanti disiram, kemudian kita lihat nanti ini nanti kan dia ditutup, tapi udara harus bisa tetap masuk. Karena bakteri itu masih butuh ini, masih butuh makanan dia. Sampai semprot pakai kain gitu ya nggak apa-apa Pak. bisa nggak masalah. Soalnya Nggak masalah ya, itu disemprot-semprot aja. Jangan disiram begitu karena terlalu boros kan. iya. Waduh raksasa kita itu. Aduh. Ya tadi ke kandang Pak Endar bagus kambingnya. Dan ini pejantan utama kita si Boy. Raksasa. Ya, ini sedang penyemprotan ya. Garuk-garuk ya, nanti bagian bawahnya bisa kena. Oh, ini mesti diaduk-aduk gitu ya. Iya, maksudnya yang bagian bawahnya Supaya bawahnya ke atas gitu ya, bisa merata ya. Iya. Oh, ya begitu caranya. Harus diaduk aja Ya? harus diaduk aja Oh, ini untuk ini Pak, untuk menekannya. ini harus diaduk. Oh, dia supaya kena merata aja Pak. Kan mungkin bawahnya kan Bawahnya mungkin nggak kena ya, jadi Nah, jadi nanti bapak-bapak bisa sesekali datang ke sini lihat misalnya hari kedua atau ketiga. Ini apa, siap panennya berapa lama Pak? Loh, ini kapan aja langsung diiniin? Kalau ini 2 sudah minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya. Ya, sekitar 2 minggu nanti bisa lihat dia udah pecah hitam. Nah, jadi kalau kandangnya panggung seperti ini ya kan, Iya, lebih mudah untuk menarik iya. kohenya untuk difermentasi ya. Nah, ini uang ini Pak. Ini duit, uang Pak. ini. Ini uang dan juga untuk ini ya, supaya pakan ternaknya subur, Iya. tanahnya subur, ternaknya juga jadi gemuk-gemuk ya. Kalau Jadi- ya ini setelah disemprot lalu ditutup dengan terpal
seperti ini. Ditutup aja gitu Pak, yang penting tidak masuk air Pak. Iya, ditutup gitu aja. Jangan, kalau bisa itu agak dikasih apa? Enggak tiang. Tiang sedikit kayu. Dikasih tiang sedikit. Supaya udaranya bisa lebih bebas. Ya, harus tetap ada udara yang ini ya, mengalir ya. Jadi udara itu dia masuk.